Hai para intelektual muda, video kali ini Ibu akan lanjutkan materi bahasa Inggris untuk siswa SMA atau SMK kelas 12 dan kali ini kita fokus ke chapter 2 di mana judul atau temanya adalah Why Don't You Visit Seattle. Di mana sih Seattle ini? Seattle ini terletak di negara bagian Amerika ya, perbatasan antara Amerika dan Kanada. Bagi yang membaca-baca tentang Amerika pasti tahu ini kota Seattle itu di mana. Oke, without any further ado, kita lanjut aja materinya. Alright, para intelektual muda, nah ini materinya ya, chapter 2, Why Don't You Visit Seattle? Nah, tujuan pembelajaran dari materi chapter 2 ini adalah dapat dilihat di sini. Di antaranya kita memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta, informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah saran sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, kita fokusnya ke sini loh, kalimat pengandaian. Nah, kemudian juga kita akan belajar unsur kebahasaan lainnya menggunakan if dengan imperatif can dan should. Dan kita lanjut aja langsung ke materi pertama yaitu warmer pair words. Nah, warmer ini kita pemanasan dulu ya. Ini pair words ini artinya bekerja dengan pasangan. Kita baca. Work in a pair, in pairs, bekerja dengan pasangan. What will you discuss with your friends when you come to a new city? What do you expect? What do you see? And what do you feel? Oke, Ibu jelaskan. Apa yang akan kamu diskusikan dengan teman-temanmu ketika kamu sampai atau tiba di kota yang baru? Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu lihat, dan apa yang akan kamu rasakan? Kira-kira apa yang kamu lakukan di kota baru? Ini silahkan diskusikan. Kalau Ibu sih, what do you feel? I feel a little bit, apa ya, culture shock. I think it will be culture shock when I come in the new city because apa ya? Ya, oke, kamu lanjutkan aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian poin B, vocabulary builder. Oke, kita tingkatkan perbendaharaan vocabulary kita atau kosakata kita ya. Find the synonym, temukan sinonimnya. Write down the synonym of the following words. Tulis sinonim dari kata berikut ini atau kata-kata berikut ini ada foolproof ya. Sebentar. Oke, sampai kata treat, kata benda ya. Nah, sambil kita menemukan ini sinonimnya, Ibu langsung aja ke pronunciation practice. Jadi, nanti langsung kita praktekkan cara membacanya menggunakan phonetic transcription. Tapi enggak yang di sini ya, Ibu akan gunakan kamus online nanti supaya terdengar. Oke, kita mulai dengan kata pertama, foolproof. Ini merupakan kata sifat ya. Mari kita cek. Oke, here we go. Foolproof benar adjektif ya menurut kamus Oxford. Kita dengarkan cara melafalkannya. Foolproof. American? Foolproof. Nah, ini adalah phonetics transcription-nya. Foolproof. Apa sih makna dari foolproof? Foolproof itu very well designed and easy to use so that it cannot fail and you cannot use it wrongly. Artinya sangat mudah didesain, very well, sangat bagus didesain, mudah untuk digunakan, tidak bikin kamu gagal, tidak bikin kamu salah. Berarti kalau begitu arti foolproof ini adalah sangat mudah. Nah, easy ya, very easy. Apa sih sinonimnya? Infallible. Infallible. Oke, ini contohnya this recipe is foolproof. It work every time. Jadi sangat mudah. So, tuliskan infallible ini ke sini. Infallible. Oke, sinonimnya. Kedua, stroll. Oke, here we go. Stroll, kata benda, kata kerja, sorry. Stroll. Stroll. Strong. Nah, apa sih maknanya? To walk somewhere in a slow, relaxed
way. Jadi arti dari stroll ini adalah jalan-jalan kemana-mana saja. Jalan-jalan. Kalau begitu apa sih sinonimnya? Kita bisa cari di ini thesaurus. Bisa kamu bilang seperti ini. Walk, ya. Atau bisa walk gently. Nah, tinggal ditulis di sini ya. Walk. Sorry. Walk leisurely ya. Jalan-jalan, jalan-jalan santai gitu. Oke, berikutnya produce. Produce. Kita ketik di sini produce. Oke. Ini merupakan kata kerja. Nah, apa sih sinonimnya? To be the cause of. Atau sinonim dari produce ini, maknanya ini ya, to be a cause of, sinonimnya banyak, bisa broke, nih lihat, begot, yang tepatnya kita lihat. Oke, kita coba baca dulu ya, pronunciation-nya. Produce. Produce. Produce, ini artinya to make thing to be sold, membuat sesuatu terjual, ya. Bisa maknanya bersinonim dengan manufacture, atau bisa bersinonim dengan make. Oke, ini banyak yang bisa kita pakai untuk sinonim dari produce itu, bisa do, create, develop, sesuai dengan kebutuhannya nanti. Jadi bisa manufacture ya. Atau kalau menurut kamus Cambridge Dictionary, sinonimnya bisa juga create, invent, develop, make, ada juga manufacture. Oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Amid, ini merupakan preposition, kata depan. Nah, kalau kita lihat di sini, cara bacanya gimana? Kita coba. Amid. Ini UK ya, United Kingdom atau British English? Amid. Amid. Oke, apa sih sinonim dari amid itu? Bisa bersinonim dengan among, di antara. Jadi amid itu bisa maknanya di antara sesuatu, berarti terletaknya di tengah-tengah. Kalau kita lihat di kamus satu lagi atau Oxford, ini definisinya in the middle of, during something. Nah, terletak di tengah-tengah. Ya, benar. Kalau begitu sinonimnya bisa dipakai among. Oke. Kita lanjut, habab. Ini kata benda ya. Oke, ini dia. Kita coba baca. Hubbub. Habab. Hubbub. Sama ya. Apa sih maksud dari habab ini? The loud sounds made by a lot of people talking at the same time. Suara yang riuh dibuat oleh banyak orang berbicara waktu yang sama, pada saat waktu yang sama. Jadi bikin kebisingan, keributan ya. Jadi bisa dimaknai dengan habab ini, dimaknai dengan ribut, riuh, ricuh. Nah, apa sih sinonimnya? Oke, menurut kamus Merriam-Webster bisa bersinonim dengan kata riuh, ribut, ini bisa bersinonim dengan roar, wah gitu ya. Atau yang tepatnya kita cari yang agak gampang itu dimaknai, bisa bersinonim dengan this one, ini paling gampang ya, noise, ribut. Selain roar atau ini kalau agak ke arah penggunanya untuk binatang ya. Nah, ini yang tepat ya, noise. Yang lainnya bisa dipakai. Oke. Kita lanjut. Cozy. Nah, cozy ini adalah kata sifat. Kita coba cozy. Oh, saya salah ketik nih. Cozy, adjective. Cara bacanya? Cozy. 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 So, what is the meaning of cozy? Warm, comfortable, and safe, especially in a small space. Oke, tempatnya itu nyaman ya, dan aman. Nyaman dan aman dan hangat. Khusus pada tempat yang kecil. Jadi sudah terbayang ya kalau kita lagi di cafe yang nyaman, sejuk begitu, itu bisa dibilang cozy atau tempat sesuatu. Nah, sinonimnya bisa bersinonim dengan snug, ya, snug. Atau boleh kamu maknai juga dengan comfortable, yes, comfortable ya. Karena maknanya tadi bisa bermakna comfortable. Selain snug ya. Oke, kita lanjut. Nih, wildlife. Ini kata benda. Kita coba ya.
di kamus Oxford. Apa itu arti wildlife? Ini kata benda, cara bacanya wildlife. 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 Okay, wildlife itu ternyata animal, bird, insect, and etc. that are wild and live in a natural environment. Berarti wildlife itu adalah binatang, burung, insek, dan lain-lainnya yang liar dan hidup di lingkungan yang natural. So, wildlife ini bisa dimaknai seperti apa ya, marga satwa. Jadi bisa disinonimkan dengan natural environment for animal and bird. Nah, bisa itu sinonimnya ya, natural. Tinggal ditulis di sini ya, natural environment for animal. Oke, karena dia marga satwa. Oke, leisure. Bahasa Indonesianya maksudnya tadi ya. Leisure, kita lanjut ke leisure. Oke, kita klik. Cara bacanya, ini coba lihat fonetiknya, leisure, Leisure. leisure, Leisure. leisure. Ternyata Britishnya leisure, Americannya leisure. Ya, biar nggak salah ya. Oke, ini termasuk idiom dalam bahasa Inggris. Apa sih maknanya? Time when you are not working or study, free time. Jadi waktu ketika kamu nggak kerja, nggak belajar. Nah, sinonimnya bisa bermakna free time. Tinggal diklik, ditulis di sini ya, free time. Berikutnya, sophisticated. Sophisticated. Oke. Sorry. Sophisticated. Ini adjektif. Cara bacanya Sophisticated. Oh, bukan sophies, tapi sophies. Oke. Sophisticated. Sophisticated. Apa sih maknanya? Ini ya. Kalau untuk mesin dan sistem yang clever ya, mesin dan sistem yang hebat, clever and complicated in the way that is work or is presented. Pintar dan complete. Oke, bisa dimaknai apa? Nah, kalau di sini kalau pintar dan lengkap berarti itu bisa dimaknai canggih ya, mesin atau sistem yang canggih. Sinonimnya kalau kita lihat di thesaurus itu bisa bersinonim dengan cosmopolitan, smart, worldly atau worldly wise. Ya, canggih banget gitu ya. Oke. So, tinggal dituliskan saja. Lanjut, kita masuk ke aviation. Ini merupakan kata benda. Aviation. Oke, aviation. Aviation. Oke, cara bacanya aviation ya, pronounce-nya aviation. Ini ada ya. Aviation. Aviation. Shh, nih ya. Coba lihat simbolnya, fonetiknya. Apa sih aviation itu? The designing, building, and flying of aircraft. Mendesain atau building dan flying dari aircraft. Aircraft itu yang berhubungan dengan penerbangan ya. Artinya merancang, membangun, menerbangkan pesawat. Nah, apa sih sinonim aviation ini? Kalau menurut kamus thesaurus, sinonimnya itu bisa aeronautics, flying, ballooning. Nah, ini tergantung ya, ada ballooning, gliding, hang gliding. Ini kalau ini nama olahraga kayaknya ya, gliding kayak ini, ballooning. Yang berhubungan dengan pesawat terbang atau terbang-terbang deh. Ya, pakai ini boleh. Oke. Tapi bagusnya kita pakai yang ini aja biar sederhana ya, flight. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Aviation itu flight, assembly. Assembly atau assemble? Okay, here we go. Assemble. 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 Ini kata kerja ya, assemble. Tadi kita udah lihat ya, kata kerja. Apa sih makna assemble ini? To come together as a group. Ya, datang sama-sama dengan kelompok. To bring people or things together as a group. Jadi bawa secara bersama-sama. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Yang namanya bersama-sama berarti berkumpul ya. Nah, kalau kita cek sinonimnya di thesaurus, ayo apa artinya? Sinonimnya maksudnya ya. Bisa cluster, bisa collect, ya karena bersama-sama ya tadi ya. Bisa convert,
Nah, yang paling gampang tuh gather sama collect ya. Itu bisa maknanya atau sinonimnya maksudnya. Oke, yang terakhir treat. Oke. Oke, ini dia treat. Kita baca. Treat. Kita dengarkan ya. Treat. Treat. Oke, treat ini harusnya kata kerja. Kenapa di sini dibilang di buku ini kata benda? Apakah dia ingin meletakkan fungsi sebagai kata benda? Atau kita lihat dulu ya makna apa. Apa itu makna dari treat? To behave in particular way toward somebody or something. Bertindak pada apa ya, memperlakukan sesuatu dengan baik artinya itu ya. Oke. Um, atau berperilaku pada hal-hal yang baik terhadap seseorang atau benda bisa dimaknai dalam bahasa Indonesia itu bermakna merawat. Nah, apa sih sinonim dari treat ini? Kalau kita lihat di thesaurus ini, oh, sorry, kita cek thesaurus dulu. Makna dari treat itu bisa behave toward ya sama ya. Oh, ini dia sinonimnya act, toward, atau deal with, handle, or serve, or use. Nah, inilah sinonimnya. Berlaku, bertindak begitu ya, atau merawat kalau bahasa Indonesianya. Nah, kenapa di sini dimaknai kata benda ya? Atau kita cek lagi di thesaurus bisa kata benda kah dia ini? Kalau di kamus Oxford katanya kata kerja aja nih ya. Tidak bisa bermakna sebagai kata kata kerja aja. Tidak ada bisa sebagai kata benda. Ya. Oh, ini maksudnya mungkin sebagai kata benda. Treat ya. Special and enjoyable occasion or experience. Nah, satu yang spesial atau kejadian yang menyenangkan atau experience, pengalaman yang menyenangkan. Jadi bisa juga berfungsi sebagai kata benda. Kalau begitu, sinonimnya kalau dia kata benda bisa yang menyenangkan berarti pleasure, seperti itu ya, enjoyable occasion. Bisa ditulis pleasure, tapi kalau dia kata kerja bisa ditulis sebagai ache. Tadi ya, untuk sinonimnya ini dia. Oke. Mana ya tadi ya? Nah, ini dia ache. Oke, bedakan antara kata benda dan kata kerja. Itu harus hati-hati. Kalau kata benda ternyata di sini maknanya tadi sama dengan pleasure ya. Oke, I think that's all about vocabulary builder. Udah panjang nih videonya sambil juga kita baca pronunciation yang benar. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan reading comprehension. See you for the next video. Bye-bye.